Sumber energi listrik. Baterai merupakan sumber energi listrik yang paling mudah diperoleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Syahrul Gunawan di channel Sinau Barang. Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan like dan subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian mendapat notifikasi terbaru dari channel ini. Selamat menonton. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang energi listrik. Adapun materi yang ada di energi listrik yaitu satu, kegunaan energi listrik, yang kedua, sumber energi listrik, yang ketiga, pembangkit listrik, yang keempat, menghasilkan dan menyalurkan energi listrik, yang kelima, menghemat listrik, dan yang keenam, menggunakan alat-alat elektronik. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu kegunaan energi listrik. Energi listrik sangat berguna pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, untuk penerangan. Jika ruangan gelap, kita bisa langsung menyalakan lampu. Yang kedua, yaitu untuk mendapatkan informasi dengan cara kita menonton televisi, menggunakan handphone, atau mendengarkan radio. Yang keempat, untuk menyalakan alat-alat elektronik. Contohnya, kita menggunakan blender atau mixer. Yang keempat, untuk menjalankan alat transportasi, yang mana listrik ini digunakan dalam kendaraan bermotor. Lanjut materi yang kedua, sumber energi listrik. Baterai merupakan sumber energi listrik yang paling mudah diperoleh. Dan kita bisa perhatikan pada baterai tertulis 3V. Artinya, tegangan baterai tersebut adalah 3 volt. Volt adalah satuan tegangan listrik. Baterai mengandung zat-zat kimia yang menyimpan energi kimia yang dapat berubah menjadi energi listrik apabila kutub positif dan kutub negatif pada baterai dihubungkan. Yang kedua, ada akumulator atau aki, disebut juga elemen basa, karena berisi zat kimia berupa cairan asam sulfat. Aki biasa digunakan pada kendaraan bermotor. Yang ketiga, ada generator listrik, merupakan alat yang menghasilkan listrik dari sumber energi gerak seperti air, angin, uap, dan sebagainya. Yang keempat, ada dinamo sepeda. Pada dasarnya merupakan sebuah generator sederhana yang dimanfaatkan untuk menyalakan lampu pada sepeda. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu pembangkit listrik. Berikut ini adalah pembangkit listrik berdasarkan sumber tenaga penggeraknya. Yang pertama adalah PLTU. PLTU adalah pembangkit listrik tenaga uap yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik. Yang kedua adalah PLTG atau pembangkit listrik tenaga gas. Merupakan jenis pembangkit yang menggunakan udara panas untuk memutar turbin. Udara panas ini dihasilkan melalui pemanas udara dengan menggunakan gas di dalam ruang bakar. Udara panas kemudian dialirkan ke turbin. Yang ketiga adalah PLTA atau biasa juga disebut dengan pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit ini mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi. Yang keempat adalah PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu. PLTB ini mengumpulkan energi angin yang digunakan untuk menggerakkan turbin untuk menghasilkan energi listrik. Yang kelima ada PLTN, yaitu stasiun pembangkit energi listrik termal tempat panas yang dihasilkan oleh dari satu atau lebih reaktor nuklir pembangkit listrik. Yang terakhir ada PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Adalah pembangkit listrik yang mengubah energi surya menjadi energi listrik.
Nah, itulah tadi beberapa contoh pembangkit listrik berdasarkan sumber tenaga penggeraknya. Lanjut ke materi keempat, yaitu bagaimana cara menghasilkan dan menyalurkan energi listrik. Yang pertama, cara menghasilkan energi listrik. Yang pertama, listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi listrik. Pada pembangkit listrik, tenaga air atau PLTA dihasilkan dari air waduk atau sungai, lalu masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman tekanan. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Air di dalam pipa pusat mengalir dan mengarahkan air ke turbin melalui katup pengatur tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Lalu energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Yang kedua, menyalurkan energi listrik. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit listrik, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kV. Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET, yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit setelah melalui SUTET yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan. Energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator. Penurunan tegangan menjadi tegangan menengah yaitu 20 kV. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Materi selanjutnya yaitu menghemat listrik. Yang pertama, mematikan alat elektronik jika sedang tidak digunakan. Yang kedua, memakai alat elektronik seperlunya. 3. Menggunakan alat elektronik yang sama fungsinya tetapi menggunakan energi lebih sedikit. Contoh, jika sedang di ruangan, kita lebih baik menggunakan kipas angin daripada AC. Walaupun sama fungsinya tetapi energi yang digunakan oleh kipas lebih sedikit. Yang keempat, menggunakan lampu hemat energi. Contohnya lampu LED. Materi yang keenam yaitu menggunakan alat-alat elektronik. Yang pertama, tidak menyolokkan steker ke stop kontak dalam keadaan basah. Sebelum kita menyolokkan, kita harus cek dulu di sekitar stop kontak itu apakah basah, dan juga kita mengecek tangan kita basah atau tidak, karena jika tangan kita basah akan terjadi konsleting dan kita juga akan tersetrum. Yang kedua, tidak memakai kabel atau alat elektronik yang kabelnya terkelupas. Yang ketiga, tidak menggunakan alat elektronik dengan kapasitas yang berlebihan. Contohnya adalah menggunakan charger handphone. Yang keempat yaitu tidak menyentuh stop kontak secara langsung karena akan berakibat fatal. Kita akan tersengat oleh aliran listrik. Yang kelima, jika kita tidak bisa memperbaiki alat elektronik di rumah kita atau tidak bisa memperbaiki rangkaian listrik di rumah kita, sebaiknya kita memanggil atau menggunakan jasa tukang listrik yang ada di sekitar rumah kita. Sekian materi kali ini. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.